Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Sarur Aini, Prodi Hubungan Masyarakat dengan NIM 2022040025. Saya di sini akan menjelaskan tentang brand dan personal branding dari tugas PR campaign. Oke, yang pertama ada brand. Definisi awal dari brand sendiri adalah nama dari produk atau jasa yang berasal dari sumber yang spesifik. Dengan menggunakan pengertian ini, kata brand sendiri sama artinya dengan istilah trademark atau yang biasa disebut dengan merek dagang. Lalu ada brand names. Brand names ini mendefinisikan merek sebagai sebuah nama, istilah, tanda, dan simbol atau desain. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari para pesaing. Lalu ada brand awareness. Brand awareness ini adalah istilah dalam pemasaran yang mengacu pada kesadaran konsumen terhadap merek produk yang dibelinya. Menciptakan brand awareness merupakan langkah yang strategis untuk mempromosikan produk kepada konsumen baru maupun mengingatkannya kepada konsumen lama. Lalu ada brand attraction. Menurut brand trust, brand attraction merupakan kemampuan dari sebuah brand dalam menarik hati para pelanggan dan membuat pelanggan ingin melakukan pembelian. Lalu ada brand action. Brand action adalah konsep dalam pemasaran di mana merek ini tidak hanya dilihat sebagai sekadar identitas atau citra, tetapi juga sebagai agen yang bertindak atau berperilaku dalam kegiatan yang nyata. Ini melibatkan merek dalam tindakan yang dapat dirasakan atau diukur seperti inisiatif sosial, keberlanjutan lingkungan, atau dukungan terhadap penyebab tertentu. Ini bertujuan untuk menciptakan keterlibatan yang lebih dalam dengan konsumen dan membangun hubungan yang lebih positif dengan merek tersebut. Lalu ada brand affinity. Dalam konteks yang lebih luas, brand affinity merupakan hasil dari upaya brand dalam membangun citra yang kuat, membangun kepercayaan, dan menghadirkan pengalaman dan konsisten dengan memuaskan bagi konsumen. Keterikatan ini tidak hanya berdampak pada transaksi satu kali, tetapi juga membentuk hubungan jangka panjang yang berkelanjutan antara brand dan konsumen. Lalu ada brand advocacy, yaitu individu yang sukarela merekomendasikan dan mempromosikan merek tanpa adanya hubungan formal dengan perusahaan. Mereka adalah pengguna setia merek yang telah memiliki pengalaman positif dan kepercayaan yang kuat terhadap merek tersebut. Lalu ada brand adaptability, yaitu menyangkut kemampuan sebuah brand untuk dapat beradaptasi. Semakin mudah beradaptasi dan fleksibel sebuah brand elemen, semakin mudah untuk mengupdate. Contoh penerapannya adalah logo, karakter, atau desain baru yang lebih modern dan relevan. Lanjut ada brand identity. Brand identity yang baik menciptakan kesan konsisten dan profesional. Ketika perusahaan secara konsisten memenuhi ekspektasi pelanggan dengan produk atau layanan yang berkualitas, pelanggan akan merasa lebih percaya diri dalam memilih perusahaan tersebut. Lalu ada brand value atau nilai merek, mengacu kepada nilai finansial dari suatu merek. Fungsi brand value bagi sebuah perusahaan adalah untuk menentukan harga jika merek tersebut hendak dijual. Nilai sebuah merek berkaitan juga dengan reputasi serta loyalitas pelanggan dan pangsa pasarnya. Lalu ada brand equity atau ekuitas merek adalah nilai sebuah perusahaan di benak konsumen atau cara pandang konsumen terhadap suatu brand. Lalu ada brand extension. Perluasan merek adalah strategi pemasaran di mana perusahaan yang memasarkan produk dengan citra yang dikembangkan dengan baik menggunakan nama merek yang sama dalam kategori produk yang berbeda. Lalu ada brand evolution, adalah perubahan yang dilakukan sebuah brand secara bertahap dan dalam skala yang kecil. Hal ini juga mencakup peningkatan opini pelanggan dan calon pelanggan terhadap perusahaan seiring dengan perubahan zaman, pasar, model, dan kebutuhan konsumen. Lalu ada brand recognition, adalah salah satu aspek penting dalam dunia pemasaran. Brand recognition ini menunjukkan seberapa mudah sih dan cepat pelanggan mengenali merek atau brand yang ada. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk membedakan produk dari merek yang satu dengan merek yang lainnya.
Lalu ada brand reputation. Reputasi merek adalah keseluruhan persepsi yang dimiliki masyarakat terhadap suatu perusahaan atau merek. Hal ini dibentuk oleh berbagai faktor termasuk produk atau layanan perusahaan, layanan pelanggan, pemasaran, dan kehadiran media sosial. Lalu ada brand recall, adalah ingatan merek yang dibantu. ID brand recall adalah jenis ingatan yang terjadi ketika seseorang diminta memikirkan suatu merek. Lalu ada beberapa contoh recall nih. Contohnya brand air mineral dan deterjen. Jika mendengar tentang produk air mineral, beberapa konsumen langsung bisa teringat nih dengan salah satu brand air mineral, yaitu yang terkenal Aqua. Lalu di sini ada branding. Branding itu sendiri adalah aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan serta memperkuat merek atau brand sehingga mampu memberikan perspektif ke orang lain. Lalu ada personal branding. Personal branding merupakan proses pembentukan citra diri di mata orang lain terhadap aspek-aspek yang dimiliki seseorang. Promosi diri ini meliputi kepribadian, pencapaian yang telah diraih, bakat dan minat yang dimiliki oleh setiap individu. Lalu ada 5C personal branding. Yang pertama ada kejelasan. Kita harus memastikan bahwa personal branding kita jelas dan mudah dikenali oleh orang lain. Ini berarti memastikan nama, logo, situs web, akun media sosial, dan materi lainnya mudah dikenali oleh orang. Slogan atau pernyataan personal branding yang kuat dapat membantu orang mengenali kita dan merek dengan lebih cepat. Yang kedua ada konsistensi, yaitu kita harus konsisten dengan pesan dan desain merek. Jika ragu, pertimbangkan personal branding untuk membantu menetapkan pondasi. Kembangkan tampilan, nada suara, dan gaya terpadu yang akan diterapkan di seluruh materi. Hal ini akan menciptakan keterpaduan dalam cara orang lain memandang merek kita. Yang ketiga ada konten. Pembuatan konten adalah salah satu bagian terpenting ketika membangun personal branding di era digital. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita memiliki nilai untuk ditawarkan dan membantu orang lain memahami siapa kita dan apa yang harus kita perjuangkan. Yang keempat ada koneksi, yaitu tempat keajaiban terjadi. Begitulah cara kita bisa membangun hubungan dan kepercayaan dengan pengikut, pelanggan, dan rekan kerja. Mulailah percakapan, ajukan pertanyaan, tanggapi komentar, dan tawarkan bantuan tulus kepada orang lain. Ini akan menunjukkan bahwa kita adalah seorang ahli yang bersedia terlibat dengan audiens kita. Keterlibatan ini akan membuka peluang kolaborasi, kemitraan, dan hubungan baru. Yang kelima yaitu ada percaya diri, yang kita harus percaya pada diri sendiri dan merek pribadi kita jika ingin orang lain melakukan hal yang sama. Percayalah bahwa kita memiliki nilai untuk ditawarkan dan banggalah dengan siapa kita dan apa yang kita perjuangkan. Ketika kita sudah menunjukkan keyakinan nyata pada diri kita, orang lain akan cenderung selaras dengan merek dan pesan kita. Ini bukanlah sesuatu yang mudah didapat secara alami bagi sebagian besar orang, namun dapat dipraktikkan dan dikembangkan oleh setiap individu. Lalu ada produk branding, adalah proses membangun citra merek suatu produk atau jasa dengan tujuan membedakan produk dari para pesaing yang menciptakan kesan positif pada konsumen. Produk branding mencakup semua aspek dari produk atau jasa, mulai dari kualitas, harga, desain, hingga pengalaman pengguna. Lalu ada retail branding, merupakan langkah yang harus kita ambil untuk membangkitkan perasaan positif serta mendorong pelanggan melihat bisnis kita dengan cara tertentu secara sengaja. Salah satu brand yang patut untuk dicontoh dalam retail branding adalah brand Apple. Lalu ada geo branding, merupakan salah satu upaya pemasaran yang menonjolkan keindahan dan keunikan suatu tempat atau daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Lalu ada service branding, yaitu jenis branding yang fokus pada membangun citra dan identitas jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan.
Dalam service branding, perusahaan berusaha memperkuat kesan positif tentang jasa yang ditawarkan, menciptakan kesan profesional, terpercaya, dan bernilai di mata konsumen. Lalu ada triple branding yang terakhir adalah strategi pemasaran di mana sebuah produk atau layanan diberi 3 merek atau identitas merek yang berbeda untuk menargetkan segmen pasar yang berbeda atau menciptakan persepsi yang berbeda di pasar. Ini dapat membantu perusahaan menjangkau berbagai kelompok konsumen atau menembus pasar baru dengan lebih yang efektif. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.